صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب جمل بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis yang sama yang telah kita riwayatkan pada pertemuan kita kemarin. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hampir ada kesamaan dan tidak ada perbedaan antara riwayat dengan riwayat yang dengan baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, terus menunaikan zakat. Sementara dengan rukun Islam yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima hampir tidak ada riwayat yang menyebutkan secara khusus rukun yang terakhir. Jadi mungkin di antara daripada hikmatnya, sebagaimana kita ketahui rukun Islam itu ada 5. 2 kalimat syahadat yang pertama, sembahyang yang kedua, zakat yang ketiga atau puasa yang ketiga, zakat yang keempat, kemudian dengan pelaksanaan ibadah haji. Tapi kenapa dengan pelaksanaan ibadah haji itu tidak disebutkan daripada beberapa riwayat yang ada hubung kaitnya dengan perintah untuk memerangi manusia, untuk memerangi mereka. Jadi kalau kita pahami daripada bahasa hadis, itu adalah merupakan satu isyarat tentang realiti dan juga dengan keadaan yang berlaku. Rasanya kalau tak pakai mood pun lebih ceria. Jadi itu adalah merupakan satu fakta nyata dalam perputaran waktu daripada masa ke semasa, daripada pertukaran generasi kepada generasi. Dapat kita pastikan ternyata daripada al-ummah al-Muhammadiyah yang meninggal dunia dengan membawa rukun Islam yang lengkap dengan rukun Islam yang 5, itu mungkin tidak lebih daripada dalam 1/3 atau katakanlah kira-kira dalam 40% sahaja. Sementara yang 60% meninggal dunia sebelum lengkapnya rukun Islam yang 5. Itu kita dapat isyarat daripada hadis yang walaupun ini perjalanan untuk sekian ratus atau sekian ribu tahun ke depan, ternyata dengan beliau tidak menghubung-kaitkan untuk beliau memerangi umat manusia dengan melengkapi rukun Islam yang 5. Kenapa? Sebab memang kebanyakan daripada al-ummah al-Muhammadiyah yang dengan mereka meninggal dunia sebelum lengkap rukun Islam mereka yang 5. Tapi kalau dengan 3 pertama secara khusus, yang pertama dengan sembahyang, yang pertama dengan syahadat, yang kedua dengan sembahyang, dan juga dengan yang ketiga dengan puasa, itu memang membabitkan kita semuanya
Tentu tidak ada seorang pun yang terkecuali dengan rukun yang pertama. Kemudian juga dengan rukun yang kedua. Dengan rukun yang kedua, kalau tidak mampu berdiri, berduduk. Kalau tidak mampu berduduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, bertelantang. Tidak mampu bertelantang, sembahyang dengan isyarat mata. Tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu dengan isyarat mata, itu dengan getaran hati atau dengan isyarat hati. Jadi dengan seseorang, ini perkara akan kita alami bersama nanti pada beberapa waktu ke depan. Siapapun kita, mesti kita akan melalui patra detik-detik yang seperti ini, yang dengan kita akan mengalaminya. Pada waktu anggota tubuh sudah tidak boleh digerakkan dan leluasa satu persatu sudah terambil. Maka dengan kita dalam keadaan seperti itu, mungkin kita masih sadar. Banyak kita perhatikan daripada ulama-ulama kita yang walaupun terbaring di atas pembaringan, yang dengan leluasa dan juga dengan kemampuan itu memang sudah tidak menunjang untuk melaksanakan sembahyang, tapi masya Allah tabarakallah masih berkemampuan sembahyang dengan isyarat atau sembahyang dalam hati. Jadi pada waktu kita sampai ke tahap itu, maka dengan pergerakan satu persatu daripada rukun sembahyang yang 13 itu kita khayalkan, bermula dengan takbiratul ihram sampai kepada salam rukun yang terakhir, kita lintaskan satu persatu. Jadi dalam detik-detik kita seperti itu, khayalan kita lagi sedang takbir, kemudian baca Fatihah atau doa al-istiftah, baca Fatihah, baca surah, terkhayalkan dalam benak hati kita, kita ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah. Kalau leluasa kita membaca, kalau tidak leluasa hati kita tetap ingat. Kemudian khayalan kita lagi sedang sujud, duduk antara dua sujud yang kedua terus sampai kepada salam. Itu tahapan yang terakhir sembahyang dalam hati. Selepas itu lebih elok mati. Jadi lebih elok dengan kita tidak melanjutkan perjalanan hidup. Kalau seandainya orangnya sedar tapi tidak sembahyang, tidak mampu berdiri berduduk, tidak mampu berduduk berbaring, tidak mampu baring bertelantang, tidak mampu bertelantang sembahyang dengan isyarat, kemudian tidak mampu sembahyang dalam hati, tidak mampu juga, lebih elok cepat-cepat mati. Selesai. Ini dengan rukun Islam yang kedua. Dalam keadaan seperti apapun, selama masih sadar, selama itu juga dengan sembahyang tetap wajib dilaksanakan. Berpindah kita kepada rukun yang ketiga, puasa. Masya Allah tabarakallah, terbukti. Jadi yang walaupun puasa cukup membebankan, tapi insya Allah dengan statistiknya lebih ramai orang yang berpuasa daripada orang sembahyang. Lebih ramai. Kalau tidak pasti boleh kita pastikan. Masya Allah tabarak, di bulan Ramadan mungkin itu dikenakan kena sekali setahun saja barangkali, tidak lebih daripada dalam 30 hari dalam setahun. Sehingga kalau dengan kita hitung-hitung, lebih ramai yang melaksanakan puasa sepanjang bulan. Entah tujuannya untuk ngoreh, tujuannya untuk iftar, tujuannya untuk sahur. Yang secara pasti pada waktu kita ngadakan acara buka puasa bersama, can saja muka-muka yang berbuka puasa dengan kita itu, minta maaf dengan bahasanya, ramai yang tidak pernah nampak kelihatan di masjid-masjid ataupun juga di rumah Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau seandainya ada diadakan acara buka puasa bersama, masing-masing bawa seisi keluarga, yang seksi tak seksi, yang tudung tak tudung, yang sembahyang tak sembahyang, itu di merata tempat, bukan hanya di sini, di mana-mana. Jadi kalau hotel mengadakan acara buka puasa bersama, bayar mahal. Kadang-kadang satu kepala 30 ringgit, 50 ringgit sampai 100 ringgit dibayar sisi keluarga. Masya Allah tabarakallah. Untuk satu meja saja kadang-kadang sampai 3, 4, 5, 600-an. Sementara tidak seperti itu, tak akan terbawa anak, cucu, cicit semuanya untuk melaksanakan sembahyang di waktu ke masjid. Jadi dengan 3 rukun yang pertama tadi itu yang kebanyakannya yang disebutkan di dalam hadis, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Puasa tidak disebut. Sebagian dewasa yang menyebut puasa dan menunaikan zakat. Jadi itu adalah merupakan keputusan nekat pertama daripada khalifah yang pertama, daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, untuk memerangi mereka yang membeda-bedakan antara sembahyang dengan zakat.
Kenapa bukan dengan puasa? Sebab kalau dengan seumpama puasa sudah terwakili dengan sembahyang. Selah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Tapi bagaimana dengan hablun minan nas? Nah, itu akan terwakili dengan zakat. Makanya zakat yang disebut bukan puasa. Haji tidak disebut sebab memang kebanyakan daripada kita meninggal dunia sebelum mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Renung sejenak. Kenapa 3 yang dibabitkan? Yang pertama 2 kalimat syahadat. Itu adalah akidah, itu adalah prinsip, itu adalah perisai, itu adalah asas daripada segala-galanya. Yang dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan itu tidak lebih daripada menumpang kepada 2 kalimat syahadat. Bahkan kalau boleh dengan bahasanya, itulah merupakan anak kunci kepada 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan Allah terlaksana dengan sembahyang, hubungan kita dengan makhluk itu terlaksana dengan zakat yang kita keluarkan. Kalau dengan puasa, kenapa tidak disebut? Sebab sembahyang sudah mewakilinya. Kenapa juga tidak dengan haji? Sebab dengan haji hanya diwajibkan bagi orang yang berkemampuan. Coba kalau seandainya kesempurnaan iman seseorang itu dengan terlaksananya rukun Islam yang 5, kira-kira dalam berapa ramai daripada masyarakat kita yang tidak mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita simpulkan. Jadi daripada beberapa aktiviti ibadah bermula daripada sembahyang sampai kepada haji. Haji itu merupakan ibadah yang paling lengkap. Bahkan boleh kita pastikan seafdal ibadah daripada sudut banyaknya waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, aktiviti dan ibadah-ibadah yang mulia yang terkumpul itu adalah dalam pelaksanaan ibadah haji. Sembahyang yang walaupun juga lengkap dengan tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, syahadatnya, salawat dan lain sebagainya, tapi tetap tidak selengkap ibadah haji yang kita laksanakan. Dalam pelaksanaan ibadah haji terkumpulkan beberapa tempat-tempat yang mulia. Bermula dengan al-masyair, bermula dengan amakinul ijabah, tidak kurang daripada dalam 15 tempat istijabah, dengan Hajarul Aswadnya, Rukun Yamani, Makam Ibrahimnya, Hijr Ismailnya, Zamzamnya, Safa Marwahnya, ila akhirih. Kemudian terhimpun kembali dengan tempat-tempat yang mulia, lokasi-lokasi mempunyai nilai, yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Selain daripada tanah suci Mekah, itulah dia dengan Mina, dengan Muzdalifah, Masy'aril Haram, Padang Arafah. Itu diantara daripada kumpulan gabungan tempat-tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berikutnya, kumpulan daripada waktu-waktu yang mulia. Hari ke-8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Hari ke-9 disebut dengan Yaumul Arafah. Hari ke-10 disebut dengan Yaum Al-Hajjil Akbar, disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian 3 hari berikutnya disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Itu kumpulan 3 hari mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, di samping kita berada di tempat yang paling mulia di tanah suci Mekah, dilengkapi dengan Al-Masjid An-Nabawi atau juga dengan tanah suci Madinah. Sembahyang dan ibadah di sana bi alfi hasanah, salatun bi masjid hadza bi mi'ati alfi salatin bi alfi salatin. Tapi kita bersabda sembahyang di masjidku ini itu dengan 1000 kali ganda, wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salah, sama pahalanya dengan 100.000 kali ganda. Renung sejenak. Jadi bagaimana kesepakatan daripada ulama mengatakan bahwasanya sembahyang itu lebih afdal daripada ibadah haji. Bahkan secara mutlak afdalu al-ibadat al-badaniyah itu adalah sembahyang, as-salat. Sedangkan dengan haji tadi itu satu-satunya ibadah yang menghimpunkan beberapa waktu yang mulia, beberapa tempat yang mulia, dan yang mampu untuk menghimpunkan jutaan manusia, mungkin tidak kurang daripada ratusan ribu para kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia tidak naik taraf menjadi min afdali atau afdalu al-ibadat alal itlaq? Sebab ramai mana kira-kira yang akan mendapatkan kemuliaan melaksanakan amal ibadah yang paling mulia.
Kalau itu dengan ibadah haji hanya sikit saja. Jadi daripada 100, 3 orang saja yang mampu untuk melaksanakannya. Berarti kemuliaannya hanya diperoleh, tergapai oleh 3 orang yang berkenaan. Berarti pada saat kemuliaan itu dapat kita capai daripada sembahyang. Bahkan dengan sarana sembahyang kita boleh dekat kepada Sayyiduna, bahkan murafaqah, bersohbah bersama beliau nanti di dalam surga. A'inna ala nafsika bi kasrati sujud. Ini berarti peluang yang diberikan kepada kita semuanya, peluangan yang dapat kita raih. Kita mampu untuk menggapainya, kita mampu untuk mencapainya. Beda hanya kalau dengan haji. Kalau dengan haji hanya kepada orang-orang tertentu saja, maka hubung kait Nabi kita akan memerangi mereka-mereka yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat plus dengan sembahyang dan zakat. Sebab karena 2 ibadah yang kita sebutkan tadi, dengan puasa sudah terpenuhi dengan sembahyang. Sementara kalau dengan haji yang mencakupi kedua-duanya, ibadah badaniyah, maliyah. Kalau puasa dengan sembahyang ibadah badaniyah saja, hubungkan ibadah tersebut dengan jasmani, dengan fisikal, dengan kekuatan. Sementara hubung kait zakat dalam dunia ibadah itu disebut dengan ibadah maliyah, hubungkannya dengan manusia, antara sesama kita dengan orang-orang yang disebut dengan al-asnafus tsamaniyah. Sedangkan dengan haji, duitnya iya, kemampuannya iya, kesehatannya iya, kerjaannya iya, keamanannya iya, lengkap. Ada 5 syarat yang disyaratkan agar dengan kita dikatakan mustati. Yang pertama dengan kendaraannya, yang kedua dengan biaya dan proposalnya, yang ketiga dengan kesehatannya, yang keempat dengan perjalanan yang aman, kelima dengan leluasa waktu yang memungkinkan untuk kita datang ke sana untuk kita melaksanakannya secara sempurna. Kalau seandainya besok hari wukuf kita dapat duit ponyong, dapat pampasan daripada Arab Saudi yang baru diserahkan kepada cucu cicit cacat tadi itu tepatnya 2 hari sebelum orang wukuf Padang Arafah, dapat 1 juta. Banyak, 1 juta cukup untuk kita memberangkatkan tidak kurang daripada dalam 10-20 orang ahli keluarga. Tapi kenapa tidak diwajibkan? Sebab kalau seandainya dengan kita berangkat pada hari itu sampai ke Padang Arafah, waktu berwukuf di Padang Arafah sudah berakhir. Ini diantara daripada hikmah kenapa dengan haji tidak disebut. Sebab yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, itu sebagai satu peluang kepada kita semuanya. Dengan kita diberikan peluang untuk melaksanakan seafdal ibadah dalam hidup. Itu adalah sembahyang. Kalau seandainya seafdal ibadah itu adalah haji, memang fadilatnya besar, keutamaannya luar biasa. Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dzunubika yauma waladatu ummuhu. Tapi orang yang lolos daripada dosa kesalahan dengan haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya seperti surga, ramai mana yang memperoleh kemuliaan tersebut. Berarti Bang Azri sudah belum, Bang Samir belum, Bang belum, banyak yang belum. Nah kan, sudah Nata sudah belum juga, sudah santri belakang, engkau sudah haji, alhamdulillah. Jikarab sudah, kebanyakannya belum, sudah belum. Saiful sudah belum juga. Saiful yang banyak duit pun belum juga. Bahkan yang bankrupt seperti kawan-kawan yang tadi sudah pergi. Kenapa? Sebab dia memerlukan 5 unsur utama. Bukan setakat dengan duit, tapi juga dengan keselamatan, tapi juga dengan kesehatan, tapi juga dengan keamanannya. Kembali
Tapi pada waktu sebaik-baik ibadah itu adalah sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Anda di dusun, Anda di kebun, kita di sini, kita terpencil dimanapun, kita mampu untuk melaksanakan yang terbaik daripada amal ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, bijaksananya hukum yang dibawa dan yang disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW, di mana dengan kita diberikan peluang untuk menjadi manusia yang terbaik, orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah. Ternyata dengan kriterianya tidak mesti harus punya duit, tidak mesti harus sehat afiat, tidak mesti harus aman, tidak mesti harus mempunyai segala keperluan. Kalau seandainya kemampuannya hanya setakat duduk sekalipun, Anda boleh duduk bersama nanti dengan baginda di dalam surga. Kemampuannya hanya sembahyang dengan isyarat mata, Anda punya peluang juga untuk bersama baginda nanti di dalam surga. Tapi kalau dengan haji dan juga dengan zakat, pernah sekali saja dalam setahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Kambingnya mana? Tak belah kambing. Lembunya mana? Tak ada lembu. Kerbaunya mana? Tak ada kerbau. Kalau ada paling makan dagingnya saja, makan daging kerbau. Tapi mengeluarkan zakat kerbau itu kita tidak pernah. Macam itu juga dengan puasa. Kenapa tidak dengan puasa hubung kait? Jadi hubung kait, seseorang yang ingin dekat dengan baginda Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, pesan Nabi kita kepada Sayyidina Soban, bukan banyak-banyak puasa, bukan juga banyak-banyak mengeluarkan zakat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, atau juga banyak-banyak haji. Kalau banyak-banyak melaksanakan ibadah haji, mungkin hanya tidak lebih daripada dalam 5% saja yang akan bersama beliau nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya banyak-banyak melaksanakan puasa, bagaimana dengan yang gastrik? Bagaimana dengan seseorang yang ada penyakit mah, kalau dengan bahasa Indonesia, bagaimana orang yang sakit, tidak ada peluang untuk bersama beliau. Bagaimana juga dengan zakat? Kenapa tidak dengan zakat? Sebab itu bergantung kepada keuangan, bergantung kepada kekayaan. Alhamdulillah, hubung kaitnya dan juga dengan tawaran yang ditawarkan kepada kita, ingin dekat dengan beliau bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. A'inna ala nafsika fi kasrati sujud. Peluang keemasan tersebut diberikan kepada semua lapisan. Kamu bodoh, kamu tampang, kamu cantik, kamu hebat, kamu kuat, kamu kaya, kamu miskin. Kamu berpeluang untuk menjadi orang yang dekat di sisi Allah Jalla wa'ala, dan juga kamu berpeluang untuk bersama bersohbah dengan Sayyidina Rasulullah SAW nanti di dalam surga. Kita macam hari kemarin juga, saya akan bagikan peluang waktu lebih daripada setengah jam untuk sisi interaktif, untuk sisi dialog. Sebab jamaah yang hadir hari ini lain dengan jamaah yang hadir pada masa pengajian kita. Jadi Ustaz Ahmad, ini pengajian ekstra, jadi jangan terkejut. Biasanya masjid penuh, ramai. Apabila apalagi kalau kita pergi ke Johor kah, ke Keluang kah, atau kemana, masjid ramai. Yang ini mana orang-orangnya? Ini orang-orang yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, kumpulan yang pincin yang tak ada kerjaan. Orang-orang yang ada kerjaan tak boleh ikut pengajian asar ini. Yang sudah pincin, yang sudah dekat-dekat dengan akhirat, yang sudah menunggu-nunggu kematian dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, itu yang hadir. Seperti orang-orang yang hadir inilah. Sementara yang masih jauh lagi pantauannya, yang masih jauh lagi khayalannya, itu tak boleh hadir pada pengajian asar. Kalau dibanyak-banyakkan pun kira-kira dalam 100-120-an, itu pun kadang-kadang bila afiah, kata orang Mesir, dipaksa-paksakan supaya datang. Nanti disediakan kereta, sediakan more, makan apa segala macam. Kalau seandainya tidak ada hambuan makanan seperti itu, ya Allah, berat untuk mendapatkan daya tarikannya. Kenapa? Sebab waktunya beda kalau selepas maghrib. Jadi kita nak memanfaatkan waktu, celah-celah waktu antara asar dengan maghrib. Jadi jangan terperanjat. Jadi bukan hanya pada waktu ini saja, sebelumnya kalau lebih pun lebih sedikit saja, tak lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, fa idza fa'alu dzalik, sudah kita riwayatkan. Mungkin yang tidak ada riwayat kita yang sebelumnya. Qala lamma hadarat Abu Talib bin wafat. Ini hadis ini masyhur. Hadis ini Bukhari Muslim. Kita tidak mempertekaikan
tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan di sini. Tapi dengan kita berbicara dengan bahasa hati, berbicara dengan bahasa perasaan, berbicara juga dengan bahasa rasional, yang walaupun rasionalnya tidak lebih daripada dengan mempertahankan hadis lemah sekalipun, sebab ini perkara sensitif yang menyentuh dengan janaban nubuwah, yang menyentuh dengan perasaan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun kita tahu anaknya seseorang itu lasak, nakal, kurang asam, kurang garam, tapi karena kita meraihkan orang tuanya, kita tidak kata seperti itu kepada anak tersebut. Anak ini kurang asam, betul. Kenapa? Karena kita meraihkan orang tuanya. Sepatutnya, dan memang itu yang sewajarnya. Ini baru kepada kita akan tersinggung kita kalau padaku ada orang yang mengatakan, yang memperkatakan hakikat yang ada yang memang lekat pada anak-anak kita. Kita tahu memang anak kita itu tidak pintar, tapi waktu disebut anaknya apa aja itu tidak pintar, tersinggung kita. Yang walaupun itu reality. Kalau kita saja tersinggung, kenapa kita tidak menjaga perasaan yang seperti itu kepada Sayyidina Rasulullah SAW, sehingga sampai terkeluar ucapan, bahkan fatwa, bahkan pandangan di khalayak orang ramai tentang ibu bapak baginda Nabi dan juga dengan pak saudara beliau atau paman Sayyidina Rasulullah, bagaimana tegamak dengan kalian dengan sebulat mulut mengatakan Abu Talib masuk neraka, waliyadzubillah. Kita bukan tidak tahu hadis, kita juga baca, ulama kita juga baca. Bahkan mereka-mereka yang menulis, yang mengarang, yang membuat beberapa bahasan, buhus, tulisan, artikel dan lain sebagainya tentang keadaan daripada kedua ibu bapa Nabi dan juga tentang keadaan daripada pak saudara beliau, mereka sangat-sangat mengetahui hadis yang kita riwayatkan sekarang. Minta maaf masih remang-remang dengan permasalahannya, kita dengari riwayatnya. Riwayatnya ini menceritakan tentang apa saja? Tentang detik-detik terakhir daripada pak saudara baginda Nabi Abu Talib. Yang kita tahu setelah meninggalnya Abdul Muttalib, yang mengasuh, yang membela, yang menjaga, yang ambil berat, yang mengurus segala keperluan yatimu Abi Talib, begitu dengan julukannya, itu adalah Abu Talib yang membela dan yang mengurus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari sudut tanggung jawab dan juga dari sudut pembiayaan dan lain sebagainya, layanan beliau kepada baginda Rasulullah SAW itu jauh lebih diutamakan daripada layanan, perhatian, tanggung jawab beliau kepada putra putri kandung beliau sendiri. Ini tempat duduk yang di sini tidak ada seorang yang dibenarkan duduk, tapi kalau dengan baginda yang duduk, Abu Talib tidak ada masalah. Diperhatikan betul, masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan bahasa sohbah, kalau berbicara tentang kekufuran, oke. Anjing kafir, manusia kafir. Anjing berteman dengan ahlil khair. Anjing saja boleh masuk surga karena berteman dengan ashabul kahfi. Takkan dengan Abu Talib Allah tidak akan anugerahkan surga. Takkan Allah tidak memberikan wewenang dan leluasa kepada baginda Nabi agar dengan keluarga beliau, mak dan ayah baginda, tuk dan tuan beliau, ataupun juga Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Kalau dengan mak dan ayah itu dikatakan ashabul patrah, meninggal dunia sebelum kebangkitan bagi Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Itu sudah kita ketepikan daripada pembicaraan kita. Pembicaraan dan perbualan yang hangat sekarang ini antara kita dengan Salafi dan Wahabi. Mereka dengan landasan hadis di sini dan juga dengan hadis orang yang paling ringan azab dan seksaan api neraka nanti pada hari kiamat itu adalah Abu Talib. Hanya dipasangkan sepasang kasut, sepasang selepa, begitu dipakai sudah mendidih otak di kepala saking karena terlampau panasnya kasut tadi itu Nabi kita bersabda seringan-ringan azab dan seksaan ahli neraka. Tahu kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tahu juga kita dengan kesudahan yang terakhir, ya amma, hai pak saudaraku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat untuk aku membela. Maksudnya ucapkan 2 kalimat syahadat kalau terbabit dan terlanjur sampai tidak melaksanakan yang wajib, tidak meninggalkan yang haram sekalipun, uhajiju, aku akan bela, aku akan tolong
Pak saudaraku Ammar nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata dengan ucapan yang terakhir, qala ala millati Abdul Muttalib. Maksudnya mati dengan milah. Nah, jadi di sini ulama mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Apakah itulah milah al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama Nabiullah Ibrahim, atau agama yang tidak mengenal Allah, yang menyembah Tuhan, menyembah patung dan berhala? Itu masih remang-remang. Selain daripada itu, pembicaraan yang hangat dibahas oleh ulama dari sudut perilaku, dari sudut perangai, tindak tanduk, sikap, perbuatan, dari ujung ke ujung itu adalah perbuatan orang yang beriman dan yang percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan beliau pernah menyatakan perkara tersebut. Pernyataan daripada Abu Talib yang menyatakan beliau beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa tidak mengucap? Aku tahu ya Muhammad, kamu berada pada posisi yang betul. Saya meyakini kamu berada pada posisi yang benar. Berarti dengan beliau meyakini tentang wahdaniyatullah, meyakini juga tentang kerasulan baginda Rasulullah, hanya tidak mengucap saja permasalahannya. Tidak mengucap. Jadi masalah tidak mengucap di sini itu terdapat perbedaan pendapat daripada ulama. Pendapat mengatakan iman itu harus terkumpul 3 rangkaian utama, atau harus terhimpun 3 perkara: iman dengan keyakinannya, iman dengan ucapannya, iman dengan geraknya. Abu Talib iman dengan gerak, tapi tidak disertai dengan iman dengan gerak dan hati, tapi tidak disertai dengan ucapan. Itu saja permasalahannya. Abu Talib tidak mengucap, tapi dari sudut hati beriman dan percaya kepada Allah dan juga kepada kerasulan baginda Rasulullah SAW. Katakan saja sekedar misal, siapa yang menjadi intelijen, jadi mata-mata pada malam Al-Aqabatul Ula dengan Al-Aqabatul Tsaniyah? Pak saudara Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu masuk Islam pada tahun yang ke-8. Di antara daripada orang yang terlambat. Yang pertama, selain daripada itu, di antara daripada peristiwa yang menarik, juga di antara daripada pasukan Quraisy atau pasukan yang melawan pasukan baginda pada peristiwa yang pertama, Ghazwatu Badr Al-Kubra, sampai tertawan pak saudara baginda Nabi, siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti beliau bersama pasukan kufur pada saat ketika itu. Hanya pada 2 delegasi, yang pertama dan yang kedua, kumpulan daripada warga Madinah yang datang mengadakan pertemuan dengan baginda Rasulullah SAW, yang menjadi mata-matanya, yang menjadi intelijennya, yang menentukan tempatnya, detik saat kita berhimpun atau dalam suasana yang seperti apa. Itu semuanya diatur oleh Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi ini tidak betul, ini tidak tepat. Mungkin lebih eloknya kita berkumpul di sini saja. Jadi dengan beliau beriman dan percaya, hanya belum mengucap. Allah takdirkan mengucap pada tahun yang ke-8. Sayyiduna Abu Talib, kalau saya katakan dengan kata Sayyiduna, beliau hanya tidak mengucap saja, tapi sudah meyakini. Yang kedua, praktikal kehidupan itu memang betul-betul menunjukkan kepada orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Di samping kita tidak punya daya ingatan yang kuat untuk menghafal syair-syair Abu Talib, banyak syair-syair Abu Talib yang menunjukkan bahwasanya beliau percaya dengan Allah, beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini ungkapan dan bahasan daripada ulama-ulama kita dahulu, di mana dengan segelintir daripada ulama berpendapat ucapan 2 kalimat syahadat itu bagi seseorang yang beriman dan yang percaya kepada Allah. Pendapat segelintir daripada ulama itu hanya tidak mengamankan dan tidak membebaskannya daripada hukuman dunia. Jadi dia akan kena sanksi. Orang yang tidak mengucap umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah akan kena perangi, tapi di akhiratnya dia akan selamat. Di dunia saja yang tidak terselamat daripada cangkraman mati kalau tidak mengucap, sementara kalau di akhiratnya nanti tergolong daripada kumpulan an-najin.
Apa problemnya dan apa salahnya kalau kita mengasuh pendapat yang kedua ini daripada ulama yang mengatakan iman itu terpenuhi dengan dua syarat. Syarat yang pertama dengan perilaku, syarat yang pertama itu adalah dengan keyakinan di dalam hati yang walaupun belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Di samping dengan perbandingan muqaranah yang kita sebutkan tadi, itu dengan ahli kahfi yang ditemani oleh seekor anjing namanya Qitmir. Anjing saja berteman dengan ahli iman. Sekarang beliau bukan berteman, membela, memelihara, mengamankan, membesarkan, mendidik sampai mengawinkan baginda kepada Sayyidatuna Khadijah. Itu siapa? Abu Thalib. Takkan orang yang berjasa banyak semacam itu awak tegama. Karena dengan kedudukanmu, kamu jangan terlalu tergiur dengan jabatan, dengan pangkat dan tetal yang ada sehingga seenak-enaknya mengatakan Abu Thalib masuk neraka waliyadzubillah. Kalau itu hakikat sekalipun, tetap saja akan menyayat, melukakan hati. Kamu tuh tidak ada perasaan kalau sampai memperkatakan kata-kata seperti itu kepada orang yang paling banyak berjasa kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga mana dengan pawar dan wewenang beliau, kalau beliau dengan umat pernah mengatakan la arda wa wahidun min ummati finar, aku tidak pernah restu, tidak akan ridho nanti pada hari kiamat sedangkan terdapat satu orang daripada umatku masuk ke dalam neraka. Takkan baginda tidak menggunakan wewenang, takkan dengan Allah tidak memberikan harapan dan permintaan daripada baginda. Susah apa, berat mana untuk Allah menganugerahkan surga kepada Abu Thalib atau juga kepada Abdul Muttalib. Kenapa? Sebagai tanda kasih sayang Allah kepada semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi rangkaian ceritanya seperti ini. Faqala ya Rasulullah, pada saat Abu Thalib meninggal dunia, Nabi kita datang. Ternyata pada waktu Nabi kita datang ke rumah beliau, justru Abu Jahal sudah duluan datang sebelum Nabi. Abu Jahal ada di situ, kemudian Abdul ibni Umayyah, ada lagi yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib, ya am, hai pak saudaraku, ucapkan kalimat la ilaha illallah asyhadu laka biha indallah. Aku bersaksi dengan ucapan itu nanti, aku bersaksi dengan ucapan itu nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Abu Jahal, nak berubah enggak? Nak melompat politika enggak? Nak melompat akidah enggak? Nak pindah kepada yang baru, tetap yang lama saja. Baru lama. Begitu pertanyaan salah satu daripada ulama besar kita di Malaysia, ulama daripada Sikh. Jadi yang sempat berguru dengan Syekh Yasin, kawan-kawan pada ditanya baru lama. Abang Hanif duduk di depan pun tak boleh jawab, dia bingung jawabannya seperti apa. Saya duduk di samping beliau di sini, saya duduk di sini. Jadi beliau kadang-kadang lirik anak tengok saya ini boleh jawab atau tak boleh jawab. Tapi karena beliau tahu saya bukan orang sini, maka dengan beliau tak memaksa-maksakan dengan jawabannya. Baru lama. Begitu pertanyaan daripada Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Saleh Sik. Kita pun baru lama. Yang besar-besar, yang tua-tua pun tak berani menjawab. Baru lama. Takut kalau lama kalau baru. Oh, susahnya pertanyaannya remang-remang seperti itu. Rupa-rupanya baru itu 20 ringgit. Lama tuh 5 ringgit. Baru tuh orange. Sementara lama itu hijau. Bab hijau pecah sekarang ini. Rupa-rupanya baru tuh mat sabu. Sementara lama itu Tuan Guru Haji Abdul Hadi dengan ulama-ulama kita sebelumnya baru paham. Bahkan yang lebih balik Haji Kamal Ji, Anda ceramah sepanjang daurah 4 hari di Kedah, ceramah tentang baru lama, tentang uang 20 ringgit dengan uang 5 ringgit dan juga dengan uang 10 ya kita tahu. Kalau uang RM1 itu barisan, kalau uang 10 itu nol, kalau uang 5 itu adalah pas. Jadi Anda sebut uang 5 tadi haji saja. Habis daurah, hampir detik terakhir sebelum saya berangkat ke Penang untuk meneruskan perjalanan ke KL, baru paham. Haji Kamal, oh, kata perasaan itu maksudnya Allah.
Haji macam mana? Tak paham. Baru lama dengan baru lama. Jadi kata Abu Jahal, nak melompat politik kah? Ini mungkin lebih kurangnya seperti itu kepada Aba Talib yang sedang dalam keadaan sakaratil. Faqala ya am. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Umayyah ya Aba Talib, atarghabu an. Sini membenci. Apakah kamu membenci? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib? Falam yazal, maka senantiasa Nabi kita tidak putus harapan, tidak putus-putus harapan. Tetap juga Nabi kita ajak kembali, Nabi kita tawarkan kembali agar dengan Abu Talib mengucapkan, mengakhiri hayat pula dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Qala ya'riduha alaihi. Maksudnya apa? Jangan pernah kita putus harapan. Itu diantara daripada prinsip yang mungkin dengan kita tidak terlalu ambil berat. Kita cepat menajuk. Sekali dua, kalau tidak ya sudahlah. Bila terserah awak lah. Baginda tidak seperti itu. Ini sifat yang susah untuk kita laksanakan. Kalau pada orang diajak untuk pindah politik, ikut politik dia terus ditolak. Ini bukan setakat pindah politik. Diajak untuk masuk Islam, justru dimusuhi. Dibalik daripada permusuhan yang pada saat ketika Nabi kita diserang dan diserbu, dilontarin, dibalingkan batu sampai Nabi kita bersimbah darah, sampai kepada tahap terseksa dan teraniaya, masih tetap lantunan doa daripada beliau, daripada insan yang mendapatkan sanjungan dan pujian. Wabil mu'minina raufur rahim. Ternyata bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, rahmat dan kasih sayang beliau justru sampai kepada orang-orang yang pernah menganiaya, yang menyiksa dan yang menyakiti baginda Nabi, yang walaupun betul-betul Nabi kita merasa hampa dan kecewa, la'alla wa asa, harapan sebelum hijrah ke Madinah akan mendapatkan sambutan daripada warga Taif, tapi justru warga Taif itu beraksi menyerang. Mereka perintahkan budak-budak kecil dan juga orang ramai, juga tidak terkecuali, untuk menyerang, melontarkan batu kepada beliau sampai Nabi kita bersimbah darah. Dalam suasana dan keadaan seperti itu, ternyata Nabi kita lantunkan doa yang pada akhirnya warga Taif dalam berapa ribu, banyak, dalam berapa ribu ramai yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kesan daripada doa beliau, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. La ya'lamun. Sepatutnya seperti itu. Saya bukan orang politik dan insya Allah tidak akan terlibat dalam politik. Kalau saya dilibatkan pun akan merugikan politik. Orang yang tak minat tak boleh dipaksa-paksakan. Kalau saat itu yang tak mau, lebih elok udah kita lepaskan saja lagi. Ayo semangat zikirnya, semangat dalam selamat jalan saja. Udah habis cerita. Daripada kita paksa-paksakan, dia memang dia tak minat, mau macam mana? Seperti kita antar anak ke pondok pesantren, kalau dia tak minat dengan pondok itu memang susah sungguh. Jadi saban hari kita terpaksa harus bujuk dia, rayu dia, kadang-kadang dengan cara merayu, kadang-kadang dengan cara ketegasan, tegang, suasana jadi nyaman, tidak nyaman kembali. Jadi Masya Allah tabarakallah, kepada mereka Nabi kita doakan Allahumma hdi, yang pada akhirnya doa hidayah daripada baginda tadi itu didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Daripada warga Mekah saja selepas Nabi kita menaklukkan kota Mekah tidak kurang daripada dalam 2.000 orang, tidak terhitung setelah Nabi kita mampu untuk mengalahkan pasukan Thaqif atau juga pasukan Taif setelah beberapa waktu kemudian. Yang secara pasti seandainya kita Allah takdirkan memainkan peranan penting dalam satu politik, elok ahli politik itu kita doakan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Kenapa mereka tolak hudud? Kenapa mereka tolak syariat? Kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran? Jawabannya fa innahum la ya'lamun. Rata-rata di kementerian kita atau dengan kabinet kita latar belakang mereka daripada Yuki. Ini kuliahnya di Amerika. Dia tidak pernah membuka, tidak pernah mempelajari Al-Quran dan hadis secara talaki dan juga secara betul. Sejak daripada kecil memang dia menguasai bahasa asing, iya betul, menguasai. Tapi bahasa pencipta dia tidak tahu, itu hakikat. Jadi bagaimana misalnya seperti dengan Perdana Menteri, bagaimana dengan beliau boleh mempertahankan Islam sehingga sampai dilaksanakan di negara ini, atau dengan Jokowi, atau dengan Soeharto, atau dengan Bung Karno dan juga dengan presiden-presiden Indonesia lainnya.
Bukan tidak mau, tapi kalau kita tidak yakin mau bagaimana? Sudahnya sejak dari dulu lagi. Sejak dari dulu saya suruh kawin, kawin. Teman-temannya sudah kawin semuanya ada. Jadi akhir-akhir ini tinggal 2 orang yang bernama Habib. 1 Habib, 2 Habib yang tak kawin-kawin. Tapi alhamdulillah Habib yang salah satunya sudah menikah. Habib yang saja akan menyusul. Pada teman-teman dia, Bang Ghazali, udah 3 orang gendong anak. Dia belum kawin. Kenapa? Karena tidak yakin barangkali. Tidak yakin daripada berbagai aspek. Mungkin tidak yakin akan dapat anak, atau tidak yakin dengan kemampuannya, atau tidak, macam-macam lah. Tanyakan langsung kepada orangnya. Tapi yang yakin-yakin, iya kawin. Bang Taufik dah kawin. Kenapa? Sebab sudah yakin dengan pilihannya. Jadi bukan kena faktor kemampuan, bukan kena faktor keuangan. Tidak yakin, mampukah kira-kira aku akan membahagiakannya? Mampukah kira-kira dia akan membahagiakan aku? Kira-kira bagaimana kalau aku menikahinya? Apakah kami boleh hidup harmoni? Ini yang meragukan dan membimbangkan. Sementara dengan yang langsung nikah, kena yakin dia mampu untuk membahagiakan aku. Tanpa musyawarah, tanpa minta pertimbangan itu dan ini. Ada berita kawin saja, astagfirullahaladzim. Nah, itu kena yakin lah tuh. Kalau tak yakin kita tidak akan buat. Kenapa dengan kita pasang kamera begini? Sebab live begini, streaming ataupun juga dengan Facebook. Kawan-kawan kita ada berapa ribu yang masuk ikut program kita yang rumus seperti ini sederhananya. Ternyata ribuan ramai. Kemarin ada kan ribuan? Masya Allah, tabarakallah. Santai-santai saja, biasa-biasa saja. Jadi kita belajar untuk ke Bogor. Yang Facebook ini, kalau yang streaming itu tak payahlah, tuh lambat. Yang Facebook sekarang cepat. Jadi bukan langsung dapat mengikuti program kita secara live, secara langsung. Alhamdulillah. Kenapa dibeli? Mahal. Itu 5 ribuan, 6 ribuan, masalah. Kita tahu manfaatnya. Tuh, kenapa ganti kereta? Haji, dulu kan Mercedes S-Class, masih ada lagi. Ganti dengan Rolls Royce. Kenapa Rolls Royce yang dipilih? Kenapa tidak memadai dengan Volvo yang lama? Kenapa tidak memadai dengan kereta yang sebelumnya? Enggak, ini kecanggihannya lain. Ini lebih modern, ini lebih klasik, ini lebih seksi misalnya. Memang saya melihat kereta Rolls Royce yang punya Haji itu, yang Haji pakai, itu nampak kelihatan seperti kasut kelak. Yang tidak meyakinkan, bentuknya nampak. Tapi yang model yang kecil, yang 400 itu nampak agak seksi. Tentang keselesaan itu cerita lain. Yang hak besar itu selesa, tapi penampilan tidak terlalu menonjolkan, tidak terlalu menonjol. Tapi yang hak haji yang satu itu yang 400 ribuan, Rolls Royce juga, itu nampak kelihatan seperti agak seksi sedikit. Lebih klasik. Lebih apalah dengan bahasanya. Kenapa beli? Karena ada keyakinan. Maka kalau kita tanyakan kepada kerajaan kita, kenapa tidak mau untuk melaksanakan Islam di negara ini? Karena mereka tidak yakin yang dengan Islam kita akan bahagia, yang dengan Islam kita akan makmur, yang dengan Islam kita akan mampu untuk membangun. Ketidakyakinan itu berpunca daripada ilmu. Kenapa tidak yakin? Karena tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada ilmu? Karena latar belakangnya daripada mana dulu? Coba kalau masyarakat kita, kalau seandainya sejak daripada kecil dibesarkan daripada pondok pesantren, hafal Quran dengan tafsirnya, hafal hadis dengan riwayat dan dirayanya, insya Allah tak payah disuruh. Seperti kita, Bang Sami sudah kawin belum? Belum. Cepat-cepat selepas raya puasa ini dah cepat-cepat saja lagi. Jangan tunggu-tunggu nanti. Takut kalau terkejut dengan kiamat, waliyadzubillah, nanti bila kita nak berumah tangga. Seperti itu ceritanya. Tapi kalau tidak disuruh pun nawah itu tuh sudah ada, sudah berkubar-kubar di dalam hati, karena kita yakin agar kita dapat keturunan, agar kita boleh menyalurkan nafsu secara halal, agar dengan kita boleh mendapatkan dan membuktikan apakah kita ini orang yang tabah, orang yang sabar, orang yang baik, orang yang ramah. Itu tidak boleh kalau seperti pergaulan yang sekilas. Pergaulan yang sekilas boleh-boleh saja dengan saya tunjukkan saya ini rajin, tapi hakikatnya sebenarnya tidak tentu seperti itu. Kenapa? Sebab kita hanya sesama dari sini menuju katakan Kelantan. Nampak saya gigih, khidmah, layar itu dan ini. Tapi apa kita punya tabiat yang seperti itu? Bang, matikan handphone. Maaf. Jangan buka Facebook. Facebook itu syaitan kabir. Handphone itu bagi saya tidak lagi memandang positif di waktu handphone di dalam masjid. Saya melihat dia seperti bangkai najis saja.
Kalau ada orang seperti tadi itu, abang nak dekat saya minta maaf, saya sengaja saya langsung komat. Abang handphone bersatu dengan tab di rumah Allah. Bagi saya pribadi, jangan terbawa kemana-mana kepada yang menonton. Bagi saya pribadi sekarang ini, handphone di dalam masjid itu sama halnya dengan bangkai. Bahkan lebih posok daripada bangkai. Kenapa? Sebab dia terhubung. Kalau pada itu kita on kan, terhubung dengan jaringan internet, terhubung dengan jaringan internet yang kita boleh berhubungan dengan apa saja. Tulis, type, lucah, semua yang lucah akan terkeluar di situ. Takkan yang itu yang kita bangga-banggakan tak lepas daripada tangan kita. Ini kena lepas juga. Enggak, ini biarkan saja. Sebab ini manfaatnya untuk rekaman, bukan untuk main handphone. Coba kalau kelihatan main handphone, Hazri hati-hati. Nanti kalau saya sebut, dunia akan mendengar. Oh, Hazri karena tugas sama Tuan Syekh main handphone pada masa pengajian. Jadi kalau nak ejaz untuk Facebook program kita, begitu juga dengan Bang Sanusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kita mungkin yang terbaru saat aman saya katakan dengan kawan-kawan. Ada sahabat Nabi kita yang meminta selendang Nabi. Baru saja dipakai kan. Ceritanya ma'ruf. Bang Iyad juga baru nih. Ini baru, produk baru. Sekali saja Nabi kita pakai. Juga untuk Bang Engku Ahmad. Ternyata sudah diincar-incar, sudah diminati oleh salah seorang sahabat. Diminta langsung selendang yang Nabi kita memakainya, betul-betul Nabi kita berhajat kepada selendang yang dihadiahkan oleh salah seorang perempuan. Kalau tidak salah, Nabi kita kata tunggu, Nabi kita lipat-lipat selendang tadi itu, kemudian Nabi kita serahkan kepada yang memintanya. Nabi kita berikan. Jadi pada tuh sahabat-sahabat pada komplain, ente tegamak songko. Takkan tegamak nak meminta selendang yang Nabi kita sangat-sangat berhajat. Jadi kata sahabat tadi itu, saya memintanya bukan untuk dipakai. Saya memintanya untuk saya jadikan kain kafanku nanti pada hari kiamat. Oke, satu, pegang yang ini Jabir. Saya minta selendang bagi Datu untuk jadi kain kafanku nanti pada waktu aku mati. Putra daripada atau Munafik, Raisul Munafikin, Abdullah bin Salul itu meminta berpesan kepada anak, kalau saya mati nanti tolong mintakan kepada baju lapisan dalam, singletnya bagi Nabi, lapisan bagi Nabi untuk diisyarkan, untuk diletakkan pada kain kafanku di waktu aku mati nanti. Itu tujuannya untuk apa? Kemudian ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang berpesan supaya diletakkan beberapa helai rambut Nabi pada mulut beliau sebelum beliau meninggal dunia. Pesan seperti itu dan diletakkan. Sayyidina Anas bin Malik. Ada juga yang diceritakan berkubur dengan tongkat. Ada juga yang berpesan, itu Sayyidina Abu Bakar, aku meminta kalau aku wafat nanti tolong aku dikafan kain dengan kain borokko ini. Orang terasa pelik. Jadi kata beliau, kalau yang baru Astaubul Jadid itu orang yang hidup lebih pantas, lebih cocok, lebih sesuai memakainya daripada orang mati. Pakaikan saja aku, kapankan saja aku dengan kain burukku ini. Kenapa ya Abu Bakrin? Sebab kata beliau, dengan kain buruk atau dengan selendang burukku itu, asyhadu al-jama'ata wal jumu'ah. Aku pergi ke masjid pada hari Jumat, di badanku, pada aku melaksanakan sumbang 5 waktu pun juga pada pondakku. Jadi kenapa? Ingin mendapatkan penyaksian daripada selendang, daripada pakaian yang pernah ada di badan atau juga pada pondak baginda Rasulullah. Sekarang kita nak tanya, tapi pertanyaan ini memang agak jauh sedikit kiasannya. Kalau pada waktu kita meninggal dunia, siapa kira-kira yang berani berpesan, tolong nanti kuburkan aku bersama handphoneku? Handphone akan menyaksikan, tak berani kita, tak tegama kita minta seperti itu. Sebab dia akan menyaksikan kepada kita, aku bersaksi kepada kamu, kamu dengan handphonemu lalai dan lengah di waktu kamu sedang berada di rumah Allah. Na'udzubillah, handphone akan menjadi musuh. Dalam masjid, WhatsApp, balas tidak balas, tengok pun kamu sudah lengah. Di mana kamu lengah? Di rumah Allah yang sepatutnya kamu berzikir, yang sepatutnya kamu menangis, yang sepatutnya kamu bersama kumpulan dzakirinallaha katsira wa dzakira, yang sepatutnya dengan kamu menyadari dan meratapi perjalanan waktu kita yang sudah silam. Tidak ada seorang pun sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun amalannya,
tetap akan menyesal nanti pada hari kiamat. Pengen kenapa aku tidak membanyakkannya, kenapa sampai ada detik-detik waktu aku yang tersia-siakan. Handphone bersaksi, aku bersaksi kepada Allah, kamu pernah tidak meng-off-kan handphone kamu di dalam masjid sehingga sampai mengganggu jamaah. Dengan gangguannya itu mengganggu. Kita boleh jam Facebook masuk, yang walaupun saya ini tak banyak pengalaman tapi tahu kalau Facebook masuk dah tahu bunyinya seperti apa. Kalau tak ada bunyi pun pikiran kita sudah ke sini nih. Konsentrasi kita sudah teralih. Itu yang saya katakan, tidak jadi satu kebanggaan lagi kalau pada satu guru tak pernah bisa handphone di tangan mulu terus sekali-sekala lah. Ya walaupun sayang dengan istri seperti apapun sayangnya dengan istri. Pertama cantik, yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik, budi pekertinya. Lebih daripada itu cinta songgo karena terkumpul segala kebaikan dengan sang istri kita tadi itu. Tapi takkan kita kemana-mana pegang tangan istri. Sampai masuk tangga juga istri dibawa masuk. Mandi juga istri dipegang. Mau dipegang. Ke masjid dipegang. Duduk dipegang. Makan dipegang. Ya apa? Apa tuh? Saya juga punya istri. Lebih banyak daripada kamu. Tapi tak pernah pegang sana kemari. Misal saja. Itu yang punya lebih. Yang punya satu pun cemburu. Kadang aku kok kawin juga. Lepas. Karena tuh kereta mewah. Tuh harganya dalam berapa kali ganda. Lebih mahalan daripada handphone. Itu kita packing di luar. Rolls Royce di luar. Jaguar di luar. RR di luar. Ferrari. Apalagi Bugatti. Bugatti baru. Kemarin saya cuma tahunya harganya dalam 10 jutaan. Rupa-rupanya tuh makji yang di Kelantan tuh. Makji yang di Kelantan yang kosmetik tuh. Saya sebut makji lah. Oh itu belikan Bugatti untuk anak laki-laki dia. Harganya dalam 13 jutaan. Oh 13 juta. Masya Allah tabarakallah. Rupa-rupanya letak di luar masjid juga. Handphone yang tadi jemput masuk tanpa permit ke dalam masjid. Nah, packingkan juga di dalam kereta atau di mana. Paling tidak di off kan. Jangan sampai yang sekecil dia mengganggu konsentrasi kita di waktu kita sedang berada bersama kumpulan al-kiram. Ini semuanya wali-wali Allah yang hadir. Sebab kalau tidak wali, tak akan Allah hadirkan ke majelis-majelis yang seperti ini. Kemudian yang kedua, di tempat-tempat yang disaksikan oleh para al-malaikatul kiram, sohbah yang terpilih, detik-detik waktu yang terpilih, dan juga insya Allah dengan amalan yang dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita pun kecil macam tu juga dulu Ji. Alhamdulillah, makasih Ji. Alhamdulillah. Yang penting jangan saya. Kalau tidak saya saja nampak kelihatan gorong saja di pengajian. Kalau ada yang ambil bagian macam tu lah. Jadi saya nampak kelihatan lembut. Ya masyaallah, barakallah. Ada bising-bising orang lain yang tegurkan. Kalau tidak, saya langsung yang tegur. Ya Allah, pindah tajuk pula tadi handphone. Budak-budak pula yang kena marah. Astagfirullahaladzim. Awak tu tak pernah dengar kah? Itu Rasulullah pun juga biarkan saja Sayyidina Hasan Hussein menunggang beliau pada waktu Nabi kita sujud. Ada baru-baru pertanyaan seperti itu Ustaz Ahmad. Cuma kita supaya jangan sampai nanti dengan kita dipojokkan sama mereka. Nampak kita seperti tak tahu hukum, nampak kita seperti tak pernah baca hadis itu. Kenapa Jiki begitu garang dengan anak-anak? Rasulullah biarkan saja anak-anak sampai ke tahap menunggang, duduk atas pondak Nabi di waktu sujud. Siapa tuh? Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Ya memang. Tapi anak-anak kita bukan Sayyidina Hasan dan Husain. Itu ahli surga. Anak kita anak siapa? Anaknya kita. Tidak ada jaminan. Satu. Kemudian Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain itu kacau ganggu tuan mereka saja, Rasulullah saja. Tak lompat sana, tak lompat sini. Di samping ada riwayat mengatakan mereka bising-bising menjerit-jerit. Tak ada. Itu namanya qiyas ma'al farid. Pertama bukan Sayyidina Hasan Husain, itu anak kita. Yang kedua hanya ganggu baginda Nabi saja, naik ke pondak baginda, tidak mengganggu orang ramai. Di samping mereka tidak menjerit-jerit dengan teriakannya dan tidak berlari-lari ke sana dan kemari. Kembali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya tidak nampak kelihatan garang, Haji Karab yang nampak kelihatan garang. Tegur anak-anak saja.
Begitu bagus tuh. Jadi kita bagi-bagilah supaya semuanya kebagian. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan hadis yang ini. Jadi Abu Jahal mengingatkan, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Masing-masing berupaya untuk menarik dan menggunakan peluang detik-detik dan kesempatan yang terakhir baginda Nabi sampai ke penghujung waktu mengajak agar bulan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara dengan Abu Jahal dan juga dengan Abdullah bin Umayyah pun juga seperti itu. Wa ya'udani bitilkal maqalati, dan kedua-duanya pun juga mengulang kembali dengan ucapan yang sama, sehingga ucapan yang terakhir daripada Abu Talib yang dengan beliau ala millati Abdul Muttalib, atas agama orang tua beliau Abdul Muttalib, itu adalah tuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abadan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, ama wallahi, aku akan mohonkan keampunan kepada beliau, kepada engkau selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala fihi ma kana lin nabiyyi, ayat yang menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan kepada Nabi untuk memohonkan keampunan kepada seseorang yang mati dalam keadaan kufur. Jadi atas dasar pernyataan daripada ayat tadi itu, Abu Talib mati dalam keadaan kufur, maksudnya dalam keadaan terhijab, terdinding daripada kalimat sebab dengan beliau tidak mengucapnya. Tapi bagaimana dengan kesudahannya tadi? Sebagaimana yang kita katakan tadi, yang bersohbah dengan ahli kahfi ternyata selamat. Kemudian dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada seekor anjing, membantunya dengan memberikan air minum, seorang wanita pelacur ternyata selamat. Banyak asbab kebaikan-kebaikan yang boleh membawa seseorang ke dalam surga. Tapi itu mudah saja dipatahkan. Kata mereka, ya betul, kalau seandainya dilatar belakangi dengan 2 kalimat syahadat. Abu Talib tidak mengucapkannya. Nah, kembali kita kepada permasalahan kita tadi. Memang tidak mengucap, tapi sudah mengimaninya. Jadi tidak mengucap, tidak luput, tidak lepas daripada hukuman dunia. Yang tidak mengucap akan diperangi. Sementara pada hari akhirat nanti Allah yang maha mengetahui tentang beliau. Lebih elok, tak payah berdebat, tak payah pusing, pening dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kedua ibu bapa bagi Nabi? Itu secara pasti ahlil fatrah. Allah tidak akan menyiksa kepada orang-orang yang meninggal sebelum kebangkitan baginda Nabi. Tapi bagaimana dengan Abu Talib? Wallahu a'lam. Cukup. Madai. Kalau tidak, ayo kita adu otot. Tak payah. Kamu tak pasti masuk surga sama-sama juga dengan aku. Lebih elok kita pastikan diri kita daripada kita membicarakan keluarga baginda. Lasah dengan pandangan dan pendapat yang secara samsing tadi itu tidak menjaga perasaan hati baginda Rasulullah. Nabi kita dengar bayi menangis, sembahyang Nabi kita cepatkan. Berencana nak baca surah yang panjang, Nabi kita pendekkan bacaan, langsung rokok, tidak sujud, salam. Kenapa? Kesian dengan maknya, takut kalau terganggu disebabkan karena anaknya menangis. Jadi wujudkan sifat kasih sayang, sifat menjaga hati dan perasaan. Nabi kita bersabda, wallahi tidak, tetap aku tidak izinkan kepada putranya Abu Talib untuk menikah kembali, maksudnya untuk memadukan anak aku. Padahal Nabi kita pun juga berpoligami. Nabi kita berpoligami. Dan Nabi kita benarkan kita kawin sampai 4. Lebih daripada 4, khususiat beliau tidak ada larangan daripada hadis. Ayat menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Bahkan ada ulama mengatakan kenapa yang pertama disebut itu adalah 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Yang pertama disebut ikut penafsiran, bukan yang mu'tamad. 2, 3, 4. Sebab asal tuh 2 dulu baru 1. 1 tuh dalam keadaan emergensi aja. Itu tafsiran yang kedua yang ke belakang lah daripada pandangan ulama. Jadi kata mereka al aslu itu 2 dulu, kalau tak boleh 2 baru 1, itu penafsiran yang ditafsirkan. Kita ulama juga tidak menyokong penafsiran yang seperti itu, sebab masna di situ akan menjadi 1. Masna itu menghimbau kepada jumlah bilangan orang ramai. Kembali kepada cerita tadi itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang Nabi kita tidak benarkan baginda Ali untuk menikah. Menikahi siapa? Menikahi putrinya Abu Jahal.
Jadi entah mungkin kena kecantikannya, mungkin juga kena wibawanya, mungkin juga kena kelebihannya, mungkin kena hal-hal yang menarik, yang menunjang, yang sehingga sampai mereka tawarkan putri Abu Jahal untuk menjadi istri Nabi, untuk memadukan Sayyidatuna Fatimah. Nabi kita bersabda, tidak, aku tidak izinkan kecuali kalau putranya Abu Talib itu menceraikan putri aku. Itu kenapa? Nabi kita punya perasaan yang tinggi. Kalau sampai anaknya Fir'aun umat Nabi Muhammad sekaligus berkumpul sebumbung atau juga berada di bawah tangan seorang suami dengan anaknya aku, anaknya Fir'aun hadil ummah, sekaligus juga dengan anaknya sang kekasih Allah Jalla Allah. Nabi kita tidak mau. Itu berarti Nabi kita punya kesensitifan, punya perasaan yang sangat-sangat dalam dan tajam sekali. Mohonlah kepada kawan-kawan daripada Salafi dan Wahabi, kami tahu pendapat kalian dan kami juga tahu dengan dalil-dalil kalian. Kami juga membaca hadis yang kalian baca, yang menyatakan tentang cerita tadi itu, dan juga yang menyatakan Abu Thalib adalah orang yang paling ringan siksaan Allah. Tapi tidakkah dengan leluasa syafaat daripada baginda, panjang hadis syafaat, ceritanya panjang sekali, sampai neraka itu meluahkan keluhannya, ya Allah, seperti mengeluh, ya Allah, Muhammad, sebutan neraka kepada baginda Nabi Muhammad tidak mensisakan seorang pun daripada umatnya untuk menjadi penghuni aku, dengan leluasa syafaat yang selebar-lebarnya yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan baginda tidak ingat dengan Abu Thalib yang pernah membelah. Ya Allah, bagaimana dengan tuanku? Bagaimana dengan pak saudaraku? Udah, kalau tak nak panjang lebar, tutup dulu, tak payah komen tentang Abu Thalib yang walaupun di dalam hadis dan riwayat seperti itu riwayatnya. Kenapa? Sebab ulama mempertahankan hadis lemah yang menyatakan kesemuanya dihidupkan oleh Allah dan beriman kepada beliau atau akan beriman nanti pada hari kiamat. Hadis itu yang walaupun lemah tapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kita sebutkan tadi, di samping juga dengan wewenang dan leluasa yang Allah bagikan kepada baginda. Restukah baginda kalau dengan umat saja Nabi kita tidak restu, tidak ridho? Bagaimana kira-kira kalau dengan pak saudara, orang yang paling dekat dengan beliau? Summa qala, habis. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang menyusul. Man syahida, barang siapa bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai hamba dan pesuruh Allah, Nabiullah Isa hamba dan pesuruh Allah, wa kalimatullah alqaha, yang dilontarkan, yang dicampakkan kepada Sayyidatuna Maryam, wa ruhun minhu, sebagaimana kita tahu Nabiullah Isa dilahirkan tanpa bapa. Wal jannatu haqqun, surga itu benar, neraka itu benar, niscayalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, atas amalan yang seperti apapun yang dia lakukan, tetap kesudahannya itu adalah surga yang menyusul. Mudah-mudahan bahasa yang kami bahasakan pada masa pengajian kemarin, kalau tidak salah Nabi kita bersabda, menikahlah dengan wanita-wanita yang beranak. Entah tak ada kan? Menikahlah dengan perempuan-perempuan yang beranak. Tazawwajul walud dal wadud, yang beranak dan pengasih, sebab aku akan membanggakan dengan jumlah kalian yang ramai nanti di hadapan para nabi-nabi dan rasul. Ini mukasirun bikum al-umama, riwayat al-anbiya min qabli. Aku akan bangga-banggakan. Jadi kalau seandainya anak kita ada 10, katakan saja, yang bukan anak kita, anak seseorang itu ada 10. Yang pertama preman, yang kedua samsing, yang ketiga diktator, yang keempat Fir'aunu hadhil qaryah. Tapi dia orang beriman. Fir'aunnya di kampung itu. Yang keenam kurang asam, yang ketujuh kurang garam, yang ketiga kurang berikutnya semuanya nakal. Apa yang Nabi kita nak banggakan dengan putra-putri yang semacam itu? Yang situ kerja di bank konvensional, yang itu pramugari yang buka-bukaan, yang itu di kelab malam, yang itu kelab telanjang. Kalau kelab malam masih ini kelab telanjang bukil. Kan ada restoran-restoran di Eropa yang katanya tuh pasti itu berita mutawatir. Sekarang kalau nanti lo boleh tengok, chatting saja, sejam $100. Dulu masa awal internet kawan-kawan chatting dengan pelacur-pelacur dari dunia.
1 jam bayar 100 dolar, 2 jam. Suruh buka baju, dia buka. Suruh duduk macam mana, dia duduk. Tuh komputer yang banyak kerja itu yang saya katakan masuk ke dalam masjid tadi itu. Ini alat memperangkap aku. Ini alat menipu daya aku. Ini alat menjebak aku. Ini alat mengganggu aku. Itu. Kalau tidak mukadimah macam itu dikatakan haram, sebut setan kafir, marah orang-orang. Setan kabir macam mana Syekh? Enggak. Dia setan sagir. Yang setan sagir itu yang handphonenya punya saya. Saya punya setan sagir yang kecil itu. Yang punya apa-apa tuh handphone kabir itu. Tapi saya masih ada setan juga di rumah. Setan sagir. Coba tanya Bang Hanif. Syekh buat apa selepas masuk ke kereta? Ambil handphone kan? Pada masuk kereta lain pun tanya handphone Anda tertinggal di kereta Bang Hanif. Tanya, tolong ambilkan. Pernah ambilkan handphone Anda? Pernah. Yang kecil itu pun mengganggu. Apalagi kalau ya hak besar, macam-macam situ masuk. Grup 50 grup pasang kali 500. 500 kali 50. Berapa? 5.000. 25.000. Nah jawab macam mana? Jadi laju begini pun tak ketengokan. Habis mata melihat. Apalagi kalau untuk membalas. Kembali. Apa tadi? Yang kita kongsikan. Apa yang nggak dibanggakan kalau menurut saya semacam itu? Yang kita banggakan, yang Nabi kita banggakan, kalau pada itu mereka mengucap seperti apapun amal ubudiahnya, seperti apapun perilaku dan perangainya, tetap ujungnya masuk surga. Situ Ji. Ini untuk memotivasi supaya kita lebih aktif lagi kalau Allah berikan peluang. Sebab ada orang-orang tertentu di antaranya sudah meninggal. Tak apalah saya kongsikan benda lama kepada orang-orang. Saya tanya, Tuan kenapa tak mau kawin? Kawin itu sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat. Allah muliakan Tuan Guru Haji Tayyib. Dapat istri baru Ji. Istri beliau beberapa pernah meninggal. Sekarang di dalam 2 bulan yang lepas beliau kawin lagi di Mekah. Usia istri beliau dan kita ucapkan syabas kepada si perempuan itu. Dalam lingkungan usia 45-an. Rasa-rasanya tak lebih 50. Menjadi istri kepada Tuan Guru Haji Tayyib. Yang berumur ada yang mengatakan ada ratusan tahun. Siap khidmah kepada beliau. Beliau bercakap, saya perhatikan makcik tadi itu duduk, kadang-kadang tulur, dibetulkan sorban, dibetulkan baju yang terselak, dibetulkan sama sang istri. Masya Allah, tabarakallah. Khidmah kepada beliau. Limadha? Li'anau khadama ahlal ilm. Jadi murid Syekh Umar, ulama-ulama yang khas, bulu Hasan Mas'ud, Syekh Qutbi, sahabat-sahabat pernah berguru dengan mereka semuanya. Jadi kalau Tuan Haji Saleh itu masih ke belakang lagi, beliau lebih awal lagi kenal orang Kedah, semuanya kenal Tuan Guru Haji Tayyib. Haji pernah sampaikan, dah kawin lagi Ji. Jadi kata beliau, Tuan Guru, kalau pergi ke Mekah dan begitu sama kawan-kawan, duduk rumah saya saja, makan minum tak ada bayar, duduk di rumah, ada rumah istana, ada rumah lama, terserah nak duduk di mana satu, ada kereta, saya tak payah bayar, makan minum aja, adik-beradik ada keluarga datang ke rumah saya saja, panjang. Jadi anak-anak pelajar kerumun, belum cakap, tapi daya ingatan umur yang sudah 100 tahun lebih dari itu, paling tidak sudah hampir 100-an, masih segar lagi dengan Kiai Syekh Amar Hamdahnya, dengan Syekh Hasan Mas'udnya, dengan Syekh Alwinya, dan juga dengan para masyaikh Mekah Haramain lainnya. Tuh diantara daripada yang mengagumkan daya ingatan yang seperti itu. Jadi yang saya maksud jangan salah paham. Seperti apapun keadaan putra putri seseorang yang mengucap, putra putri daripada mak dan ayah yang beriman dan percaya kepada Allah, seandainya sampai ditransitkan di dalam siksaan dan murka Allah sekalipun, tetap penghujungnya akan jadi ahli syurga. Jadi Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, berarti dengan orang yang banyak anak itu secara tidak langsung membanyakkan jumlah bilangan penghuni syurga. Dari sudut situ positif. Wah, kawin lagi lah kalau macam itu. Macam itu kesimpulannya. Jadi jangan satu cukuplah. Maksudnya anak bukan istri. Satu cukuplah. Nah, kalau istri subur boleh beranak sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak apa-apa, habiskan. Di antara dua. Ya ima jarang. Tapi jarang nanti
Usia 40 hamil lagi, 45 hamil lagi, agak susah sedikit. Berbanding habiskan saja semuanya. Biar tiap tahun sampai usia 30 jatah hamil itu udah beda. Jadi umur 35 dah seksi balik, dah selesai santai. Banyak yang begitu. Sebab peruntukan yang ada, jatah yang ada dengan perempuan tadi itu udah habis, keluar dari semuanya. Berbanding yang pertama lahir, yang kedua anak kedua 10 tahun berikutnya, anak ketiga 15 tahun berikutnya. Berarti selepas 25 tahun. Kemudian lahir lagi yang ketiga. Berapa? Setelah 5 tahun. Allah 3 orang anak jaraknya 10, 15, 5 tahun. Ada orang keluar semuanya. Lepas itu udah habis. Habis. Nah pada usia 30-an. Jatah yang 10, 12 sudah habis semuanya. Dari 30 udah santai. Asik. Anak udah besar-besar semuanya. Kembali berbulan madu seperti zaman dahulu. Nah, begitu. Jadi habiskan dulu. Kalau masih ada benihnya, habiskan. Nah, cerita yang tadi itu. Jadi kenapa Pak Long? Tanah nikah kenapa? Sunnah Nabi. Apa Nur? Nikah apa Nur? Pistolnya ada, pelurunya habis. Ada pelurunya. Cuman anak tembakan. Dan pikir-pikir betul juga. Kalau ada pistol tapi kalau tak punya peluru apa yang kita gunakan? Tak boleh kan? Biar musuh di hadapan, pistol tak ada peluru. Nah, itu ucapan orang tua dan meninggal ada Allah yarhamu. Tapi seronok saya dengan maklumat yang beliau sampaikan, khususnya yang tadi itu. Musalsalnya kepada beliau. Silakan. Panjang baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pesanan daripada guru dia lah. Beliau suruh kita semua qada solat 5 waktu buat selepas solat Jumaat akhir Ramadan, sehingga sebelum masuk waktu asar, seolah-olah qada solat itu selama 400 tahun. Nyaman banget nak masuk surga cara macam tu. Itu penipuan. Dalilnya mengenai solat kafarah, qada solat 5 waktu. Adalah kebiasaan dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Talib, dan terdapat sanad yang mutasir dan sikah kepada Ali bin Abi Talib bahawa beliau melakukannya di Kufah. Yang mempraktikkan kembali hal ini adalah Al-Imam Al-Hanid Al-Muslim Abu Bakar bin Salim rahimahullah, iaitu dilakukan pada setelah solat Jumaat pada hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Tujuannya adalah barangkali ada dalam hari ini kita solat tertinggal dan belum dikaza, atau apa hal-hal yang terbuat batal di solat kita sebelum ini. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, solat tersebut adalah kafarah mengganti pada solat 400 tahun, dan menurut Sayyidina Ali umur pun tak sampai 400 tahun. Cemana nak mengganti sebaik untuk 400 tahun yang lalu, umurnya setakat dalam 90. Nabi kita bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Nabi kita tak kata umur umatku sampai kepada 400 tahun. Jadi dari situ sudah ketahuan hadis itu direkayasa. Senang saja saya katakan itu hadis daripada baginda. Memang kalau dikatakan itu riwayat daripada saya, jelas dikatakan maudhu. Tapi pada waktu kita nisbahkan kepada baginda, menurut Sayyidina Abu Bakar, menurut Sayyidina Ali, menurut Imam Zainal Abidin, itu akan besar pengaruh dan juga akan besar nilainya dan mudah diserap dan diterima oleh masyarakat. Itu upaya daripada al-mubtadi'in, al-wadda'in, orang-orang yang merekayasa hadis untuk memperangkap kita, di mana pada zaman Khawarij dan juga pada masa-masa sebelumnya rasa dendam orang-orang Majusi yang sebagian mereka atau sebagian besar sudah masuk Islam itu masih tersemat di dalam hati, di mana dengan kemunculan agama Islam itulah yang menyebabkan padamnya hati mereka. Rasa dendam dan benci itu masih ada di dalam hati mereka. Maka bagaimana untuk merubah atau juga untuk memerintahkan agar dengan umat Islam kembali kufur, itu jelas mustahil, tidak akan mungkin berlaku. Sebab iman itu sudah tersemat di dalam hati. Maka mereka buat riwayat-riwayat palsu yang seperti itu untuk memperangkap kita. Yang penting aku ada sam dan juga ada andil untuk menghancurkan Islam. Apakah itu melalui riwayat-riwayat palsu yang semacam tadi? Sebab kenapa? Sebab dengan sembahyang yang kita kerjakan itu sebagai satu kewajiban kita kepada Allah. Nabi kita hanya memberikan jawaban yang sederhana tapi lebih daripada cukup dan memadai. Badainullahi ahaqqu ayyuqdha
hutang Anda dengan Allah lebih patut untuk Anda bayar. Nabi kita kata bayar, bukan ditebus dengan kafarat sembahyang yang semacam tadi. Kalau seandainya yang semacam itu, iya, nggak ada orang sembahyang. Apa susah-susah sembahyang? Dan nanti sebelum meninggal buat sembahyang di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan yang mampu untuk mengqadhakan sembahyang 400 tahun yang lalu. Itu kalau seandainya hadis itu ada sebelum diperbuangkan di dalam Facebook, dalam pembicaraan kita sekarang, itu sudah diasuh oleh ulama-ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita dahulu tidak pernah ada fatwa daripada mereka yang mengatakan bahwasanya sembahyang gugur dengan istighfar, dengan tobat saja, kecuali pendapat segelintir. Segelintir itu pun muntasibin kepada ulama Hanabilah yang diambil asuh secara pasti atau lebih kuatnya oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga dengan Salafin dan Wahabiyin di tempat kita sekarang ini. Sementara ikut pendapat jumhur daripada mazhab yang 4 mengatakan sembahyang tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan tertunaikan atau tidak akan terlaksana qadhaan yang ditinggalkan kecuali dengan cara diqadha, bukan dengan istighfar. Istighfar minta ampun itu atas ketaksiran, kenapa sampai kamu tidak sembahyang. Istighfar untuk yang itu, tapi untuk kewajibannya tetap wajib diqadha. Senang banget setelah bawa lari rezeki per orang, duit orang banyak berjuta-juta, terus datang anak tobat, anak tobat, anak minta maaf. Enggak, minta maaf tapi uang kena kembali, bayar. Hutang pun kena dibayar, hutang dengan malu kena dibatalkan, kita dengan Allah tidak kita bayar. Itu bahasa kiasannya. Hadis itu maudhu. Riwayat itu tidak betul, sama dengan salat raghaib, sembahyang pada malam nisfu Sya'ban dan sembahyang pada Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab. Yang lain bebas saja. Bang. Kafir harbi. Apakah masih ada kafir harbi? Di dalam ulasan ulama-ulama kita dahulu dan juga ulama-ulama mutaakhirin, mereka beranggapan warga kafir yang tinggal di negara Islam sekarang itu sebagai kafir harbi. Sebab yang walaupun kita tidak diperangi secara fisikal oleh mereka, tapi dari sudut budaya, perilaku, adat istiadat, tradisi hidup, makanannya, pakaiannya, perekonomian yang paling menentukan sekali. Jadi mereka tuh tidak jauh berbeda dengan kafir harbi yang memerangi perekonomian kita, budaya kita, akidah kita. Tapi kita alhamdulillah kita tidak diserang secara fisikal. Jadi mereka beranggapan sebagaimana kafir harbi itulah orang-orang kafir yang memusuhi kita, maksudnya fisikal, juga mereka disenaraikan dalam kumpulan kafir harbi yang menjajah perekonomian kita, budaya dan juga dengan tradisi hidup semuanya. Dahulu dibahasakan dengan bahasa ma'ma'ah atau globalisasi. Jadi kata sebagian ma'ma'ah khas-khas itu tidak betul, bukan secara globalisasi, tidak. Yang betulnya amrakana. Bahasa yang betul amrakana, untuk mengamerikakan segala-galanya, budayanya Amerika atau juga hiburannya Amerika, kehidupannya ala Amerika, pakaiannya ala Amerika. Jadi bukan ma'ma'ah tapi amrakana, pengamerikaan segala pergerakan atau segala aspek, segala sudut hidup yang sehingga dengan kita sudah tidak tahu secara hukum, secara sunnahnya, secara wajarnya itu yang seperti apa. Itu ikut pandangan sebagian. Tapi kalaulah pendapat itu dari sudut argumentasinya sangat-sangat bijak dan logik sekali, tapi tetap untuk menjaga ketentraman, kedamaian dan keamanan, kita tidak memfatwakan seperti itu. Kalau tidak habis diserang, habis Tesco dan juga dengan mal-mal yang punyanya orang Cina. Ini milik kafir harbi, nih kafir harbi itu halal semuanya. Akhirnya orang belanja ke Tesco, habis barangan di Tesco diambil sama orang-orang Islam. Begitu juga dengan Maidin punya orang Islam nggak? Kalau Jaya Cina kan? Nah, ambil juga, ambil. Habis, hancur dunia kita kalau seperti itu. Di Indonesia lebih-lebih lagi, di Indonesia lebih sensitif. Di Indonesia sampai kepada tulisan-tulisan saja jarang-jarang kita temukan ada tulisan Cina. Tulisan Cina kalau mau buat tulisan 3 tulisan, Melayu ada, Rumi ada, Arab ada, Cina ada, itu tidak akan terjamin keselamatannya. Cina di sana. Tapi secara senyap-senyap tetap perekonomian dalam 75% di tangan mereka.
Itu tuh guru yang merasa duduk di masjid itu merasa tidak bersalah, dosa juga. Kenapa? Sebab kita tidak memainkan peranan kita tidak memainkan peranan kita dalam dunia dakwah, agar bagaimana anugerah nikmat yang Allah bagikan ini sampai dijajah dan diambil oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi kita kadang-kadang merasa oke saja, alhamdulillah, tidak tapi dengan dunia ada dengan berarti tiga dunia juga tidak, alhamdulillah. Nah, dosa juga. Sebab kenapa? Sebab kekayaan kita dikuras, dikaut, diambil habis sama mereka di Indonesia. Tuh dengan lombong, dengan apa bahasa kita lombong, dengan tambang emasnya, batu baranya, biji besinya, petrolnya digarap oleh mereka. Kalau baginda menyayangkan dalam berapa banyak nasi atau celumur tangan dengan gulai, Nabi kita suruh menjilat. Nabi kita kata syaitan atau israf itu berarti berteman dengan syaitan. Orang yang mubadir seperti apa? Pakat asraf, kalau padaku membasuh muka lebih daripada 3 kali, basuh muka lebih daripada 3 kali, 4 kali, banyak mana air yang terbuang. Itu pun Nabi kita sayangkan. Sampai Nabi kita suruh dengan bahasa perintah, sumalia kolhu idza sakata at-ta'amu min ina'i ahadikum, apabila makanan terjatuh jangan main-main. Kamu main apa? Apa tangan tadi itu? Ya lah main lah itu namanya. Sudah nyata paham main pula, di luar. Jadi apabila terjatuh makanan, nasi, lauk, pauk daripada bejana salah seorang kamu, falyumit ma fihi minal adza, tanggalkan kotorannya, kemudian sumaliakulhu. Sampai 1 butir nasi Nabi kita suruh kita kutip. Takkan Nabi kita benarkan kepada kita umat Islam di negara yang sangat-sangat strategik sekali dengan petrolnya, bagikan kepada Amerika, bagikan kepada orang kafir. Dari sudut situ semuanya bersalah. Makanya yang dengan kita diberikan bermacam-macam peluang untuk kita mendapatkan keampunan dosa dan maghfirah daripada Allah. Tapi tetap fatwa tadi tidak boleh difatwakan demi untuk menjaga ketentraman, ketenangan, keharmonian antara umat beragama antara kita dengan mereka. Kalau tidak, nanti akan masuk unsur ketika untuk mengganggu gugat. Dikatakan Malaysia sudah tidak mampu, Indonesia sudah tidak mampu untuk menjaga kestabilan politik dan juga untuk mengamankan rakyatnya. Masuk negara ketiga, Amerika dengan Rusianya, waliyadzubillah. Akhirnya kita senasib dengan Syria. Jadi fatwa yang semacam itu, kiai ini memang fatwa itu Arab itu. Coba pikir dengan semangatnya, coba pikir. Anda tak pahamkah? Ini kalau dahulu itu cuma hanya fisikal saja. Sekarang ini akidah kita, berapa yang dimurtadkan sama mereka. Budayanya membuat wanita-wanita kita jadi bukit telanjang. Itu dengan perekonomian kita jadi hancur. Itu patut kita lancarkan serangan kepada mereka. Itu kiai dengan semangatnya. Terus rakyat beraksi. Apa yang terjadi? Perang sesama negara. Perang sesama warga negara. Cina, Indo, Islam perang. Kalau sudah berperang, maknanya sudah tak lagi salatul qiyam, Allahumma shalli wa tidak ada lagi dah yang itu. Tidak ada lagi padan. Jadi kita sekarang pinim, alhamdulillah, kita cemburu. Dulu kita terbawa emosi kiai, emosi mahasiswa Islam. Kalau seandainya yang kita tentang itu beraksi secara samsing, Anda boleh melawan seperti apa? Kalau ada perlawanan pun tak habis-habisnya lagi. Sampai sekarang Bashar dengan pasukannya dan juga dengan pemberontak dan juga dengan pasukannya tak selesai-selesai. Tidak kurang daripada dalam 12 juta rakyat sedia kehilangan rumah. Tidak ada tempat tinggal. Syukur kalau sehari boleh makan 1 kali. Syukur sangat. Ramai yang tak boleh makan 1 kali sehari. Kita belambang sampai tong sampah pun dapat bagian bulan Ramadan, dapat habuan yang banyak sekali. Makasih, dia bersyukur sambil berzikir mengucapkan terima kasih kepada kita. Semuanya dia kebagian. Mereka Masya Allah tabarakallah, hospitalnya hancur dalam berapa ratus buah, tempat tinggalnya, pengungsi-pengungsinya di sana sini babak belur. 50 tahun ke depan belum tentu Syria boleh bangun sebagaimana semula, jadi sebagaimana keadaan yang sebelumnya. Itu akibat kenapa? Karena menerima pandangan-pandangan. Hatta dengan Dr. Qadhabi pun juga dengan pandangan beliau yang agak ekstrim, itu melahirkan generasi yang keras kepala. Said Ramadan Buti akhirnya diwalikan sekarang ini.
Dikatakan cukup betapa bijaknya yang menyokong Bashar pada saat ketika itu. Padahal ternyata dia punya pandangan yang lebih tajam untuk menjaga kestabilan politik, keadaan umat dan negara di tempat. Jadi bukan berarti kita akur dengan yang tidak betul, tapi coba tengok jangan-jangan membawa kepada yang lebih mudarat. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempoh haid yang paling lama adalah 15 hari. Pada permulaan bulan Ramadan, seorang wanita itu suci. Kemudian datang haid dan suci, tetapi datang haid kembali, yakni dalam tempoh haid 15 hari. Adakah dikira puasa wanita itu, yakni puasa di antara dua haid yang datang dalam tempoh haid? Allah, dia masuk uzurnya 15 hari. Haid dia selalu 15 hari. Awal bulan Ramadan dia suci. Bersih. Selepas habis 15 hari itu bersih. Oke. Lepas itu datang lagi, bersih lagi, datang lagi, bersih lagi, datang lagi, bingung lagi tak? Jadi bagaimana? Kalau fatrah masa udzur yang 15 hari itu sudah berakhir dan juga sudah berlangsung, maka yang hak berikutnya itu adalah masa bersih. Tidak ada lagi istilah bercelaru. Pada masa darah keluar pun juga tetap dikira masa bersih. Kenapa? Sebab masa haid yang 15 hari itu sudah terpenuhi. Haid tidak pernah lebih daripada 15 hari. Dan di samping masa bersih tidak pernah kurang daripada 15 hari. Maka 15 hari ke depan itu sebenarnya fatrah bersih. Lebih mungkin, kurang tidak. Kurang tidak. Jadi yang walaupun keadaan darah sudah tidak normal, ya itulah. Kadang-kadang perempuan ingin dapatkan yang lebih afdal, akhirnya mendapat yang mafdul. Ingin dapatkan yang lebih mulia, akhirnya justru menjadi kebingungan seperti itu. Kenapa? Guna obat-obatan. Pengen untuk bulan Ramadan, sepanjang Ramadan tidak tergugat dengan uzur, guna obat, injection atau yang sejenisnya. Akhirnya selepas berakhir Ramadan, masa uzur sudah tidak keruan. Ulama sepakat mengatakan penggunaan obat-obatan yang berdampak negatif seperti itu hukumnya haram. Tapi bagaimanapun tetap saja yang 15 pertama tadi itu adalah masa uzurnya, 15 hari berikut kemudian itu adalah masa bersih yang walaupun di saat darah masih keluar, sebab darah itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Yang lain nanti satu-satu. Syekh Ahmad, topik. Kalau misalnya nikah itu kan ucapan mulia itu yang alamiahnya Abdul Muttalib dengan perkataan kakek baginda Nabi ketika terjadi penghancuran Ka'bah. Inna lil baiti ilahan. Itulah tadi. Kan tadi sudah ada katakan, ada yang mengatakan ala millati Abdul Muttalib itu adalah milah Hanifiyah. Akidah mereka ada. Mereka nyembah patung itu beranggapan patung itu akan memberikan wasilah, akan memberikan syafaat. Ma na'buduhum ila liyuqarribuna ila Allah. Mereka masih ada Allah. Kami sembah untuk lebih mendekatkan kami atau untuk mendekatkan kami kepada Allah. Berarti mereka percaya dengan Allah. Jadi apa problemnya kalau kita tafsirkan alal millati tadi itu milah Abdul Muttalib, maksudnya milah al-Hanifiyah, milah Ibrahimiyah, milah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab ungkapan kata-kata beliau pada waktu diserang oleh Abraha dengan hormat dan takdirnya begitu ditemui oleh ketua tokoh masyarakat Abdul Muttalib. Jadi pada waktu itu Abraha memberikan penghormatan, penghargaan dan juga meluangkan waktu secara khusus. Tapi Abraham langsung mengetawakan Abdul Muttalib tuan kepada baginda di waktu beliau meminta agar dikembalikan onta-onta yang dirampas oleh pasukan. Dalam filmnya atau dalam sendiwaranya Abraha tuh seperti itu ketawanya, diperli betul. Pak sudah Pak tuan begini diperli. Aku tak menyangka orang sehebat kamu yang menjadi penghulu di negara ini. Ternyata datang merayu-rayu minta dikembalikan onta-onta yang dirampas oleh pasukanku. Sementara saya datang kemari untuk menghancurkan Ka'bah kalian. Tidak ada sepatah kata yang kau mohon, yang kau minta dengan aku. Jadi dengan tegasnya dijawab, kalau onta-onta itu memang kepunyaanku, tapi kalau dengan Ka'bah, fa innalahu rabban yahmihi, dia ada sang pencipta, ada Rabb, ada Tuhan yang akan mengamankannya. Itu berarti beliau beriman kepada Allah. Itulah kalau ada celah-celah sudah kita ikutkan. Nabi kita saja dan ulama juga berpendapat selama masih ada mahmal,
mahmil. Masa selama masih ada mahmal, ada celah-celah yang membuat orang itu jadi muslim, kita jangan kafirkan dia dulu. Masih ada celah-celah untuk mengatakan dia muslim, jangan dikafirkan. Jadi kalau seandainya dikatakan ada 100 dalil yang mengkafirkannya, 99 yang mengatakan dia muslim itu hanya 1, tetap kita tidak mengkafirkannya. Karena gara-gara yang 1 tadi itu. Jadi kenapa? Dan apa untungnya juga? Apa untungnya? Tidak ada untung apa-apa. Sudah, tapi kita biarkan saja. Tapi baca bab-bab yang berkenaan dengan keluarga baginda Nabi. Kalau kita akan mengomentari, komen lebih daripada apa yang disebutkan di dalam hadis. Silakan. Perempuan yang haid tadi dalam masa fatrah dia ada bersih, itu masa bersih itu dia puasa apa hukumnya? Puasa sah. Kalau seandainya kalau perempuan yang udurnya seminggu atau udurnya 10 hari, alhamdulillah masih lumayan lagi 10 hari. Ada istri yang udurnya 15 hari, puasa karena 2 minggu. Puasa 2 minggu itu berat bagi orang-orang yang seperti kalian yang masih muda-muda. Kalau orang yang sudah tua tuh mungkin tak terlalu masalah sangat, tapi masalah juga. Ya kan? Jadi kalau istri uzurnya 10 hari, itu yang hak 10 hari itu darah tidak keluar terus-terusan, tanya saja dia. Dia kadang-kadang beritahu kepada suaminya, darah tak keluar hari keempat dan hari kelima. Atau hari pertama keluar deras, banyak, hari kelima tak keluar. Sampai hari ke-6 pun tak ada keluar. Itu adanya pendapat yang mengatakan pada masa tidak keluar itu bersih. Tapi tetap bersih itu hanya untuk satu hubungan saja, untuk berhubungan saja. Untuk seumpama sembahyang puasa tetap tidak dibolehkan. Itu pada masa udur yang benaran. Tadi itu masalah istihadah, pasti dan pasti bukan setakat pada masa bersih saja yang sah puasanya. Pada waktu darah istihadah keluar pun tetap dengan puasa boleh dilaksanakan. Ada orang tanya, boleh tak saya menjimak istri saya pada waktu dia istihadah? Jadi dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata beliau, as-salatu a'dham. Sembahyang lebih agung dan lebih besar. Maksud perkataan itu, kalau dengan seumpama sembahyang yang lebih besar saja boleh pada masa istihadah, lebih-lebih lagi dengan perkara kecil seumpama hubungan dengan pasangannya. Facebook. Kemarin ada yang komplain tentang gelang. Hah? Itu kadang-kadang kan sel gesmangnya terangkat begitu. Jadi Ustaz Ahmad tengok kan reklamannya, ada tengok. Kita nganggur kadang-kadang hari Ahad itu kan karena tidak mengisi dan kadang-kadang buka TV. Ada reklama batu jet apa? Jet. Hah? Jet apa? Batu jet. Untuk jantung, untuk kolesterol, untuk kancing manis. Tapi yang saya rasakan sekarang yang agak beda setelah saya pakai, bukan menuhankan yang itu, asbabnya saja. Sampai ada yang komplain kemarin itu tidak cabut, secara paksa ngambil. Wah ini sama dengan tangkal, tidak ada lain. Itu jimat tuh jin, ini enggak, ini batu. Ya sama seperti apa kira-kira? Kalau kita letakkan es terasa sejuk, ya macam itulah lebih kurangnya. Jadi tidak lebih daripada asbab. Jadi apa yang sebutkan, apa yang saya maksud tadi itu. Pokoknya benda itu saya rasakan. Tapi jangan arah ke macam-macam. Jangan pikir ke sana kemari. Yang saya katakan yang satu tadi itu. Jadi saya berikan gambaran saja. Ada seseorang yang kalau pada waktu dia buang air kecil, dia tidak mampu untuk berwudu langsung. Mesti dia tunggu setelah 5-6 menit dulu. Setelah pasti bersih, kemudian dia basuh kembali, baru dia boleh berwudu. Tidak boleh lepas buang air kecil dia langsung berwudu. Masih ada lagi saki-baki air kecil yang akan keluar. Jadi hamba Allah itu, alhamdulillah, itu sudah tak ada lagi. Siapa hamba Allah yang jelasnya tidak mesti saya, mungkin orang lain kan begitu. Nah jadi batu tadi itu reklamanya tambah tenaga fisikal. Jadi sebelum pakai darahnya naik dalam 100 berapa, pakai berkurang. Kemudian ada lagi satu reklama, orang dosa duduk atas kursi. Pada saat mau diangkat sama perempuan-perempuan ada dalam 6 orang, tak boleh mereka mengangkatnya. Tapi pada waktu masing-masing pakai gelang tadi itu, ternyata begitu mudah mereka boleh mengangkatnya. Reklama lah, iklan. Jadi terbawa-bawa, terperangkap dengan reklama itu. Tapi
ala kulli hal kalau seandainya daripada 10 tuh ada 3 saja yang betul, itu sudah untung. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya tentang gelang tadi itu, ini bukan gelang plastik tapi ini daripada batu-batu yang apa tadi, jit net, jig, batu jig. Nah, adanya jit, ada di Korea saja katanya, tidak ada tempat-tempat lain. Nah, banyak khasiatnya. Kalau mau nanti buka internet lah. Kenapa sayang diserang? Jadi kita perasaan tak ada gelang jemaah haji yang pergi ke Mekah, perasaan. Gelang tuh kenapa? Kenapa tidak dikatakan tuh tasyabuh? Laki-laki pakai jam tangan kenapa tidak dikatakan tasyabuh? Sebab jam tangan dipasang bukan kena kegelangannya, tapi untuk menentukan waktu sembahyang. Berarti kita ada tujuan bukan karena untuk gelangnya, tapi untuk waktu. Kemudian yang hak jemaah haji itu daripada stainless steel kalau tidak salah, kilat, nomor paspor, nomor muasasah, alamat rumah dan lain sebagainya. Itu juga digelangkan. Orang yang masuk ward pun juga ada gelang. Bayi yang baru lahir pun juga dikasih gelang. Bayi, oke lah, bayi kita ketepikan sebab karena kanak-kanak. Jadi itu kesemuanya kenapa diperbolehkan oleh ulama? Sebab itu untuk pengenalan. Untuk pengenalan. Tadi untuk pengenalan. Yang kedua, gelang dipakai sebagai perhiasan. Itu tasyabuh. Itu yang Nabi kita, itu yang diharamkan secara am. Laki-laki menyerupai perempuan, satu dengan gelangnya, dengan kalungnya, atau juga dengan perhiasannya. Sementara yang ketiganya, gelang itu dipakai untuk perobatan. Udah lama dulu. Dulu ada gelang yang putih itu, yang harganya dalam 500-600an. Nah, itu seperti itu juga cukup menghebohkan. Selepasnya baru dengan batu-batu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau gelang di tangan tujuannya untuk perobatan, insya Allah ini bukan fatwa, ini tidak lebih daripada pandangan daripada pribadi saya. Saya tidak paksakan orang harus bertaklid atau harus ikut pendapat tersebut, tapi jangan terbawa-bawa, jangan terlanjur terbawa arus untuk mengatakan itu hukumnya haram, sebab tujuannya bukan untuk perhiasan, tapi untuk perobatan. Kalau seandainya misalnya perobatan itu harus diletakkan di sini, katakan saja. Apakah kita katakan itu sumbang, anti-anti? Tidak. Tidak, itu adalah untuk perobatan. Tidak ada masalah insya Allah. Oke, macam mana bunyinya Facebook? Pertanyaan? Nah, ente jangan menyamakan. Memang betulkah orang mau tanya macam itu? Salam. Saya mau bertanya pada ceramah Syekh dalam video, dia ternampak Syekh memakai gelang. Kalau boleh, itu gelang apa? Dan tadi batu apa tadi? Jade. Jade, zaman jade. Dia ada sebutannya. Yang Cina yang lincah macam-macam dia. Nanti coba buka di TV berapa kita reklama itu. Ada yang agol itu. Yang shopping melalui online tuh. Nah, Khair, yang lain 5 menit terakhir. Ya. Salam dan berkata. Dia tak tahu. Dia pada saat Allah firmankan firman Allah yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Apakah kepada orang-orang yang ada perasaan dzalika liman ahassa bidzalik? Bagi orang yang cam dan berperasaan semacam itu, atau bagi orang yang melihat cahaya memenuhi ruang angkasa, atau pada saat dia melihat segala-galanya, tidak ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Jadi sedar tidak sedar, tahu atau tidak tahu, kalau seandainya pada masa beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, tetap dia mendapatkan 1000 bulan pahala atau lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan, yang walaupun dia tidak tahu bahwasanya dia sedang berada pada malam
Lailatul Qadar. Jadi tidak syarat untuk mendapatkan ganjaran tersebut harus dengan kita sedar, harus dengan kita melihat suasana perubahan yang sangat-sangat ketara sekali. Kalau kita tidak tahu menahu, kalau tidur pun tetap tidur pada malam Lailatul Qadar. Kalau dengan kita ngelamun pun ngelamun pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang mengelamun pada malam Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada mengelamun dalam 83 tahun. Nah, jadi maksudnya kesan buruknya. Sebab itu fatwa daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa dengan beliau sampai berhijrah dari Mekah? Padahal di Mekah itu pahalanya besar, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Beliau diantara daripada sahabat yang beranggapan dan juga yang berfatwa, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, maka kemaksiatan dan kemungkaran pun juga semacam itu. Akhirnya dengan beliau berhijrah ke Taif dan meninggal dunia di Taif. Atau perbandingan yang secara lebih sederhana, seseorang dalam keadaan ihram terlintas di kawasan Arafah tepat waktu, tepat tempat. Dikenakan karena orang tadi itu sudah lupa daratan, mengejar yang tidak dapat dikejar, kejar, ternyata pada waktu nak patah balik ke padang Arafah justru waktu hukum sudah habis. Pada saat kita cek, kita tanyakan, tadi abang mengejar penjatuh sejak daripada pukul berapa? Tadi kalau saya tengok jam tepat pada pukul 1.30 pada waktu zuhur. Abang kejar daripada mana? Nggak tahulah, saya tak pasti. Tapi saya kejar dia dari masjid, terus saya melangkah ke depan terus sampai ke kawasan gunung dan gunung daripada pegunungan. Nah, kita katakan, oke, abang berarti kalau dari masjid mengarah ke hadapan dan melewati kawasan gunung, berarti itu adalah kawasan padang Arafah. Wukufnya sudah sah, yang walaupun di saat dia tidak tahu itu adalah kawasan wukuf. Jadi tidak disyaratkan orang yang berwukuf di padang Arafah asalkan tepat pada waktu dan tempatnya harus mengetahui dia sedang berada di bumi Arafah. Yang lewat secara kebetulan pun kalau lewat pada waktu dan tempatnya wukufnya sudah memadai. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wa ila liqa'in akhar insyaallah. 20 menit lagi. Keluar kan?